Kerajaan Arab Saudi secara resmi tidak menerbitkan visa haji Furoda pada tahun ini. Kita akan membahas hal ini bersama dengan Direktur Utama Patuna Travel dan Ketua Umum Asosiasi Syarikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Sudah ada Bapak Syam Resviadi Amir Syah dan juga Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Bapak Mustoli Siraj. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mungkin yang pertama langsung saja ingin ke Pak Mustoli terlebih dahulu. Pak Mustoli, ini publik bertanya-tanya begitu kita dikejutkan dengan kabar bahwa visa Haji Furoda ini tidak diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Apakah kemudian dari Komnas Haji ini sudah ada komunikasi resmi yang diterima dari Kementerian Agama terkait dengan visa Furoda yang sudah ditutup ini, Pak Mustoli? Iya, jadi kalau itu Furoda, itu memang selama ini dikelolanya itu adalah oleh teman-teman PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus gitu ya. Nah, pemerintah memang selama ini fokus pada kuota yang resmi diberikan oleh pemerintah Saudi setelah biasanya itu mulai dibagikan, diumumkan itu setelah Armusna gitu ya. Nah, nanti biasanya setelah Arafah, Mina, Musdalifah selesai, biasanya otoritas Arab Saudi itu akan memanggil negara-negara pengirim jamaah dan diumumkan tahun depan itu akan diberikan berapa kuotanya. Nah, inilah yang kemudian kalau sampai di Indonesia itu disebutnya sebagai kuota nasional. Nah, kuota nasional itu kemudian dibagi dua, 92% itu untuk reguler dan kemudian 8% untuk haji khusus. Kira-kira sampai di situ pembagian kuotanya. Nah, adapun kemudian yang dimaksud dengan visa Furoda, kemudian mujamalah, memang dalam undang-undang sendiri diberikan sepenuhnya kepada teman-teman PIHK. Nah, oleh karena itu saya bisa katakan bahwa yang persoalan Furoda itu memang murni urusan business to business atau business to customer. Tetapi memang melihat situasi hari ini tentu sebagai teman-teman PIHK juga saya kira perlu diperhatikan, mereka juga warga negara, tentu juga membutuhkan perlindungan hukum begitu ya, dan kemudian penataan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan supaya pada momentum yang saya kira kurang mengenakan ini begitu ya, baik yang dirasakan oleh para jamaah haji maupun teman-teman travel, saya kira memang ada penataan yang lebih baik begitu ya ke depan, dengan cara misalnya penataan Furoda itu seperti apa terkait dengan syarat dan ketentuan. Ini dalam rangka juga untuk melindungi bukan saja jamaahnya tetapi juga PIHK. Karena dalam waktu-waktu ini sebetulnya begini, ini mulai juga memunculkan diskursus wacana bahwa kalau di pasal 16, 17, 18 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu kan disebutnya itu adalah visa mujamalah begitu ya, visa undangan. Lantas dengan adanya peristiwa ini kemudian apakah memang visa undangan ini diperjualbelikan? Meskipun kalau teman-teman PIHK saya kira paham ada dua sumbernya dari para amir maktab begitu ya, dan juga dari pemerintah resmi yang dibagikan melalui kedutaan dan institusi-institusi pemerintahan. Nah, karena itu saya kira memang supaya ini tidak berlarut-larut dan kemudian kejadian semacam ini tidak lagi terulang, saya kira memang perlu ada penataan. Ya, salah satu jalurnya adalah kemudian revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, adapun untuk yang kemudian hari ini misalnya sudah terlanjur, saya di beberapa kesempatan menyampaikan misalnya teman-teman dari PIHK ini untuk menawarkan 3 konsep. Yang pertama itu adalah opsi refund, pengembalian uang begitu ya kepada jamaah. Nanti disepakati pengembaliannya berapa persen begitu ya, 100% atau ada potongan, karena teman-teman PIHK saya kira juga sudah mengeluarkan biaya-biaya terkait dengan reservasi hotel, penerbangan dan seterusnya. Yang kedua adalah reschedule. Namun reschedule ini kan memiliki pertanyaan yang kemudian mendasar, apakah kalau dijadwal ulang itu tahun depan ada Furoda? Karena kebijakan atau policy daripada Arab Saudi kan selalu berubah-ubah dan di luar
kadang-kala sulit diprediksi. Nah, ya, Pak Mustoli. Ya, nampaknya kami mengalami kendala bersama dengan Pak Mustoli. Kalau begitu langsung saja saya tanyakan ke Pak Syam. Pak Syam, selaku pelaku ini bagaimana mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan juga begitu ya, bahwa per hari ini begitu sejak kemarin pada akhir Mei ini sudah ditutup Bandara King Abdul Aziz begitu, artinya memang untuk furoda sudah dipastikan tidak ada. Nah, menyikapinya seperti apa? Apakah kemudian juga sudah menerima informasi secara lengkap dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya adalah Kementerian Agama maupun dari otoritas Arab Saudi seperti apa, Pak Syam? Ya, informasi langsung memang kami tidak punya akses, tapi kami bisa melihat dari sistem nusuk itu sendiri. Karena nusuk itu dibuka baik untuk yang haji reguler, haji khusus maupun di luar kedua haji itu, yaitu B2C-nya dari syarikah yang menjual paket di Arab Saudi. Itu semua macam-macam syarikahnya. Nah, ternyata sampai dengan 2 minggu sebelum keberangkatan haji reguler ke Saudi Arabia, di mana kami pas 2 minggu sesudahnya atau sebulan kemudian, kami juga sudah akan memberangkatkan jemaah kami. Nah, di situ kurang lebih sekitar bulan Dzulqa'dah, kita udah mulai wanti-wanti apabila setelah Ramadan tidak ada kabar baik tentang visa itu keluar, dari pengalaman kami itu akan menjadi musibah. Sehingga pada saat itu pun kami selaku travel sudah mengumumkan, Bapak Ibu sekalian, sepertinya visa furoda tidak akan keluar dalam waktu dekat ini. Sehingga kemungkinannya adalah kalau apabila memang ada program awal, kita akan pindahkan ke program akhir. Namun setelah beberapa jemaah kita berangkat kloter-kloter awal, menunggu tinggal kloter yang terakhir, pun 1 minggu sebelumnya itu sudah tidak ada kepastian. Bahkan teman-teman kami sudah ada juga yang memindahkan ke mujamalah yang melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Nah, sehingga hal-hal seperti ini sudah kami antisipasi agar jemaah siap kalau terjadi sampai gagal berangkat. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Syam, setelah Ramadan ini tadi disampaikan tidak ada kabar, begitu apakah artinya hal ini juga pernah terjadi sebelumnya dan bagaimana kemudian ketika hal ini terjadi, apakah memang benar ini sesuatu hal yang lumrah dan apa sebetulnya yang terjadi di sana? Apakah benar bahwa memang dari otoritas Arab Saudi karena banyaknya kemudian jemaah-jemaah yang sebelumnya yang kita tahu meninggal dunia ada sekitar 1.000 lebih, 80% diantaranya ini adalah jemaah yang menggunakan visa non-haji begitu ya, sehingga hal-hal seperti ini kemudian dibatasi atau seperti apa yang Anda ketahui permasalahannya, Pak Syam? Enggak. Jadi mengikuti pola tahun 2022, di mana haji baru mulai dibuka kembali setelah pandemi, itu pun kami berpikir bahwa haji mujamalah sebebas mungkin, karena kuota haji regulernya atau internasional dibatasi 1 juta. Dan ternyata itu tidak, karena memang prinsipnya di situ pemerintah Arab Saudi ingin membatasi banyaknya jemaah itu dalam masa uji coba COVID di tahun 2022 dengan ketatnya protokol kesehatan. Di tahun 2023, di mana kuota sudah dikembalikan ke porsi normal, yaitu kita mendapatkan 100%, 221.000. Kemudian di sana ternyata awal Ramadan itu sudah ada warning kalau kita harus segera memasukkan data paspor untuk haji furoda dengan partner kita yang ada di Arab Saudi. Nah, sehingga itu sudah nyaman kita gitu ya. Nah, memang di tahun 2023 itu kita mendapatkan user itu lebih dahulu, tapi masyairnya atau paketnya itu baru dikeluarkan di hari-hari 2 minggu sebelum keberangkatan. Artinya kurang lebih sekitar akhir bulan Dzulqa'dah. Nah, alhamdulillah tahun 2023 kita mendapatkan. Begitu juga di tahun 2024. Nah, sebagian dari teman-teman di 2024 karena ada tambahan kuota 10.000 dari 20.000 yang Indonesia dapat. Nah, di sana kami mengalihkan beberapa haji furoda kita ke haji percepatan, di mana waktu itu untuk menghabiskan kuota 10.000 itu diperkirakan tidak akan bisa cepat kecuali ada istilah mereka yang baru bayar setoran BPIH-nya dan kita setorkan sebagai
BPIH 1 tahun. Nah ini jadi bisa satu acuan untuk pola di mana nanti tahun ke depan usulan kami adalah supaya pemerintah selain menyisikan kuota reguler dan haji khusus serta petugas, nanti pemerintah berupaya untuk meminta tambahan kuota itu untuk sebagian besarnya diberikan untuk mereka yang ingin percepatan. Artinya bahwa percepatan haji khusus percepatan ini atau haji reguler percepatan ini bagi mereka yang memang ingin tidak antri terlalu lama. Ya tentunya nanti kita akan atur sebelum undang-undang baru atau rancangan undang-undang haji yang baru ini diresmikan, bisa jadi ada usulan baru supaya haji percepatan ini untuk mengantisipasi mereka yang melakukan atau menjual paket haji furoda atau mujamalah. Yang maksudnya adalah bahwa sudah ada kepastian kuotanya. Namun perlu diantisipasi bahwa kontrak antara Kementerian Agama kita atau Menteri Haji kita atau BPH, namun saya mendengar bahwa BPH ini belum setaraf dengan Menteri Haji di Arab Saudi sehingga perlu diwakili dulu Menteri Agama. Itu kontraknya di awal. Sejak pemerintah Arab Saudi membuka kontrak haji untuk tahun berikutnya atau 1447 nanti, kontrak saja kita lakukan dengan jumlah maksimal yang kita punya. Dan sekaligus mengusulkan mau tambahan berapa ribu. Taruhlah 20.000 misalnya, jadi 241.000. Lakukan di situ. Nanti masalah teknis di belakang, itu kita di bawah dirjen, di bawah aparat terkait yang lainnya, secara teknis kita akan melakukan pelunasan-pelunasan bertahap dengan lebih cepat. Tidak lebih lambat, artinya bahwa pelunasan mungkin akan berkali-kali bertahap-tahap, tapi kita batasi tidak lebih dari 2 minggu. Agar selama 2 minggu, pelunasan pertama siapa yang memang punya daftar nama di awal dengan nomor urut kacang, serta mereka yang diprioritaskan dari tahun lalu yang mundur, atau 2 tahun yang lalu juga mundur, itu sisanya adalah urut kacang. Nah apabila memang 2 minggu setelah itu masih belum lunas, 2 minggu kemudian di pelunasan kedua, dengan nomor urut berikutnya. Sampai di urutan ketiga, barulah dikasih kesempatan, artinya setelah 1 bulan, itu baru untuk mereka yang ingin percepatan. Nah usulannya bisa juga, percepatan itu untuk yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Sehingga kita mengeluarkan biaya untuk mendapatkan kuota dari kuota tambahan yang diberikan ke haji khusus, itu dengan variasi harga yang tergantung dari berapa lama jemaah ini mendaftar BPIH-nya. Sehingga kesan bahwa haji furodah dan mujamalah itu adalah pasti tidak pasti, arti 50-50 kemungkinannya, dengan adanya haji khusus atau haji reguler yang dapat tambahan dari kuota tambahan ini untuk dijadikan haji percepatan, itu akan menjadi lebih pasti. Tinggal memang artinya siapapun yang akan mendapatkan haji tidak mau antri lama-lama, di haji khusus kan sudah 7, 8, sampai 9 tahun. Oke, mau antri 2 tahun, oke, tetap setor. Nah, setoran ini kan bisa dimanfaatkan oleh BPKH berupa dolar dan segala macam untuk dikembangkan sebagai untuk instrumen dari operasional haji khusus dan haji percepatan itu sendiri. Baik yang reguler dengan reguler, yang haji khusus dengan haji khusus. Selama ini kan yang saya dengar bahwa pemerintah belum menganggarkan dari APBN-nya untuk penyelenggaraan haji khusus karena memang sifatnya swasta. Namun para pejabatnya kan perlu kerja, perlu pengawasan, perlu dan segala macamnya. Nah itu yang mereka tidak punya dana operasional sehingga akhirnya mereka masih menumpang di haji reguler. Dan kita yang sebagai haji khusus merasa bahwa kok pejabat-pejabat kami yang ada di haji khusus tidak otomatis langsung bekerja untuk kami, pengawasan, pendampingan dan seterusnya, atau bahkan pembelaan dan seterusnya, tapi justru lebih banyak membantu tim dari haji reguler. Demikian, Mbak. Oke baik, nah sebelumnya juga dari Pak Mustoli ini mengusulkan ada 3 opsi begitu ya, diantaranya ada refund, kemudian ada riske jual apakah, kemudian dari jemaah haji yang kemudian gagal begitu untuk melaksanakan haji furoda. Ini akan dilakukan skema tersebut Pak Syam? Ya, ini tergantung dari PHK dengan calon jemaahnya punya perjanjian waktu pendaftaran itu seperti apa. Kami memang menjanjikan apabila visa gagal, uang kembali 100%. Nah, disinilah kami berani gambling antara apabila visa keluar, kami tidak punya hotel, tidak punya seat, atau tidak punya tiket,
Dengan kita gambling, tidak punya apa-apa, tapi terus tiba-tiba bisa keluar. Sulit mendapat hotel, sulit mendapat seat. Itu juga jadi masalah buat kita. Sehingga daripada kita pusing dengan tidak mendapatkan seat dan hotel, konsekuensinya ya kita bisa jual seatnya, kita bisa jual hotelnya semampu dan semaksimal mungkin. Toh apabila tidak bisa juga ya, apabila buat itu memang konsekuensi yang kita harus terima. Karena memang risiko bisnis ini risiko bisnis yang sangat tinggi. Begitu Mbak. Ya, cukup pahit sepertinya kalau mendengar jawaban dari Anda, Pak Syam, untuk kemudian menanggung itu semua. Kalau begitu saya ingin tanyakan juga kepada Pak Mustoli sebelum nanti saya akan bertanya terkait dengan dampak terhadap jemaah dan juga reputasi dari travel itu sendiri begitu ya. Nanti apa yang akan sebetulnya dirasakan dampaknya terhadap travel juga. Nah Pak Mustoli, tapi kemudian menyambut jawaban dari Pak Syam begitu, apakah benar itu terjadinya seperti itu, kemudian kebijakan ini dilakukan kenapa secara tiba-tiba atau sebelumnya memang sudah ada sinyal yang diberikan oleh kerajaan Saudi, Pak Mustoli? Iya, yang mesti dipahami publik ini kan Arab Saudi itu kan sistemnya kerajaan. Beda dengan misalnya sistem di negara-negara demokrasi apa segala macam yang didiskusikan gitu ya. Sehingga kemudian terlebih di satu sisi Arab Saudi ini kan juga memang sangat berkepentingan terkait dengan berbagai aspek dalam haji. Bisa karena faktor keamanan yang sekarang kita lihat di sekeliling Arab Saudi kan sedang terjadi persoalan keamanan begitu ya, perang dan seterusnya. Kemudian memang yang paling kelihatan itu adalah bagaimana kemudian Arab Saudi ingin melakukan transformasi secara mendasar dan serius terkait dengan penataan berbagai aspek termasuk haji ini. Nah karena itu menyangkut kebijakan yang mendadak, menyangkut kebijakan yang kemudian cepat berubah begitu sebetulnya sudah menjadi lazim begitu ya di dalam kaitannya kebijakan Arab Saudi terkait dengan haji. Bukan kali ini saja, tapi era sebelumnya misalnya kita agak mundur soal penutupan haji begitu ya, ketika kemudian masyarakat dunia masih menanti haji tapi karena pandemi COVID kemudian tidak ada pembukaan haji, pengiriman haji ke negara Arab Saudi. Kemudian kita tahu ketika tahun 2022 misalnya masyarakat juga menunggu, ternyata kita cuma diberikan kuota yang kurang dari separuh, 100.050. Dan kemudian di tahun itu pula ada kebijakan kenaikan harga masyair. Saya masih ingat betul itu. Di mana harus ada tambahan biaya kurang lebih 1,2 triliun yang padahal BPIH kita itu sudah ketok palu, sudah disepakati oleh DPR dan bahkan Keppresnya sudah keluar. Nah, ini hal-hal yang semacam ini yang kemudian memang perlu kita kaji begitu ya. Karena apapun yang dilakukan oleh Arab Saudi terkait dengan kebijakan haji maupun umroh gitu akan langsung berdampak kepada Indonesia, jamaah kita, kebijakan kita. Nah, karena itu ya misalnya hari ini saja reguler misalnya, kemudian kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari ada skema tanazul begitu ya untuk nanti di Mina begitu ya. Ternyata kemudian ada faktor-faktor yang salah satunya tidak kemudian mendapatkan restu dari pemerintah Saudi, sehingga konsep tanazul itu yang sudah digodok sedemikian rupa kemudian harus dibatalkan oleh pihak Kementerian Agama. Nah, termasuk saya kira soal kuota itu sendiri. Bahkan di beberapa kesempatan misalnya ada kuota yang diberikan kalau tidak salah tahun 2023, 2024 juga ada tambahan misalnya kuota begitu ya sekian ribu, tapi kemudian tidak digunakan oleh kementerian karena waktunya terlalu singkat gitu ya. Nah, dinamika seperti ini yang memang seringkali terjadi, dan saya kira kalau untuk Pak Syam begitu ya sudah sangat mafhum dan kemudian memahami situasi itu. Nah, maka saya mengapresiasi kalau tadi Pak Syam kemudian travelnya dan mungkin teman-temannya gitu ya, untuk kemudian memberikan refund 100%. Itu saya kira memang, tapi memang tidak semua travel memiliki kemampuan finansial yang sekuat misalnya Pak Tuna begitu ya. Nah juga yang kemudian ya di bawahnya, dan yang saya khawatirkan justru begini Mbak. Yang repot adalah ketika jamaah haji ini furoda
itu kemudian daftarnya itu di travel yang tidak berizin. Nah ini yang akan repot. Jadi opsi-opsinya tidak bisa juga. Mereka refund sulit, kemudian reschedule juga gambling, dan kemudian didaftarkan menjadi jamaah haji khusus juga tidak bisa karena mereka bukan PIHK, bukan penyelenggara ibadah haji yang memiliki izin. Nah, saya kira dinamika seperti ini memang akan terus menjadi perbincangan begitu ya. Nah, tapi apapun itu saya kira memang waktunya kita juga berbenah. Jadi apa yang sekarang terjadi di Arab Saudi begitu ya, dengan visi Arab Saudi 2030, saya kira memang segera harus direspon, segera harus kemudian diadaptasi begitu ya, baik oleh, termasuk saya kira travel, PIHK. Travel hari ini sangat berbeda karakter bisnisnya dengan sebelum pandemi dengan pasca pandemi. Oleh karena itu memang butuh fleksibilitas. Tadi yang ditawarkan oleh Pak Syam saya kira bisa menjadi opsi-opsi bagaimana kanal kebutuhan daripada furoda itu tetap kemudian diberikan saluran begitu ya. Karena memang demand-nya tinggi sekali, Mbak. Demand terkait dengan furoda. Karena kalau misalnya haji khusus, haji reguler itu memang harus menunggunya panjang sekali. Meskipun kemudian Pak Sam barangkali ada teman-teman kita di sana kok yang diberikan kesempatan itu kok mereka yang uangnya banyak ya, kira-kira begitu. Nah, tapi saya kira ini satu proses berbangsa dan bernegara, saya kira sah-sah saja lah sebagai untuk kajian mana kita mencari pilihan keputusan yang lebih baik. Tentu Atuna kemudian teman-teman travel yang lain saya kira juga berkepentingan, dan masyarakat di luar sana juga saya kira juga akan memberikan respon terhadap usulan-usulannya Pak Syam tadi. Oke, baik ya, betul sekali karena betul sekali karena memang kita tahu dari biaya haji furoda ini tidak murah begitu ya, biayanya mencapai ratusan juta rupiah. Saya akan ke Pak Syam nanti juga akan diberikan kesempatan. Nah, artinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mustoli, Pak Syam, benarkah bahwa tidak semua dari agen travel ini bisa memiliki keuangan yang mampu begitu untuk merefund 100% begitu? Apakah pernah ada kasus seperti itu juga? Karena kita tahu ini bukan biaya yang sedikit, hampir ratusan juta, Pak Syam. Ya, betul. Kami bukan ya kita komit lah, karena kita tahu resikonya, sehingga dengan komit itu membuat customer itu semakin percaya ke kita, karena kepercayaan ini kita butuhkan sekali untuk pelayanan jasa kita, apalagi terkait dengan unsur ibadah gitu ya. Sehingga resiko yang harus saya ambil itu tidak diberikan kepada orang lain. Karena nanti bisa jadi, risiko kita tanggung ya 50%, belum juga daftar jemaah udah lari duluan gitu ya. Nah, akibatnya dengan saya melakukan itu, banyak dari jemaah furoda saya akhirnya ingin mendaftar biaya BPIH, Mbak. Dengan kemungkinan apabila di tahun depan ada tambahan kuota, sepertinya kan tahun ini tadi disampaikan oleh aspirasi, ternyata tidak digunakan karena waktu yang mepet dan seterusnya. Dan itu akan kita upayakan oleh BPH agar tambahan kuota ini bisa menjadi satu solusi, baik itu untuk yang percepatan, yang furoda, ataupun mujamalah. Juga satu hal lagi yang saya mau usulkan adalah tahun ini petugas kita, mutawif itu tidak bisa ke Arafah dan tidak bisa berhaji. Nah, itu menyebabkan para pembimbing ibadah di setiap satu bis para PHK, bahkan mungkin di haji reguler, itu tidak maksimal bisa melayani jemaah kita di dalam pelayanan tawaf dan sa'i khususnya. Apalagi kalau dibebani atau melayani jemaah yang lansia, bahkan keperluan pelayanan khusus gitu ya. Itu sangat akan sulit apabila memang tidak ada keikhlasan di antara sesama jemaah di dalam bisnya maupun kita punya petugas yang mencukupi. Maka usulan saya bahwa tahun depan usahakan agar tambahan kuota itu juga untuk petugas. Agar petugas itu sekarang ditambah. Pembimbing ibadah itu tidak hanya satu, tetapi 2. Plus 1 dari krunya. Nah, lalu hitungan dokternya, itu juga jadi kewajiban yang harus kita lakukan. Sehingga minimal 2 petugas pembimbing ibadah setiap satu bis, sekitar 1 sampai 45, itu bisa mengawal para jemaah itu dengan sebaik-baiknya. Tinggal kita antisipasi bagaimana melayani jemaah yang memerlukan kursi roda.
Oke, ya itu Demikian, penting Mbak. sekali tentunya untuk menjadi catatan. Nah, Pak Syam, kalau tadi disampaikan oleh Pak Mustoli begitu ya, karena dari Haji Furoda ini sepertinya demand-nya sangat tinggi sekali. Artinya ada berapa sih Pak Syam dari Haji Furoda untuk tahun ini yang gagal ya Pak Syam? Persisnya kita belum tahu, tapi insya Allah rata-rata sekitar 5.000 jemaah, Pak, dari seluruh pemain PHK. Di luar yang menggunakan visa non haji ya, atau visa umal atau tenaga kerja atau ziarah atau multiple. Oke, baik. Nah, Pak Syam, berarti pemerintah ini kan juga menyebut bahwa visa Furoda ini merupakan hak prerogatif juga dari Arab Saudi begitu. Nah, tapi menurut Anda apakah kemudian perlu juga langkah negosiasi begitu dari pemerintah, adanya intervensi juga dari pemerintah atau penguatan lobby begitu dari Indonesia agar kasus serupa ini tidak terulang kembali selain dari usulan Anda tadi ya untuk kemudian menambahkan dari kuotanya? Ya, peranan kesiapan pemerintah G2G-nya harus dimulai dari awal agar nanti penyelesaian teknis di lapangannya kita punya waktu panjang. Nah, selama ini hampir sejak selesai pandemi, rata-rata pemerintah Arab Saudi itu sudah menyiapkan persiapan untuk kontrak haji tahun berikutnya itu di bulan Oktober. Kurang lebih 3 bulan setelah selesai pelaksanaan haji tahun berjalan. Sehingga dengan 3 bulan itu seharusnya kita udah punya persiapan yang matang untuk persiapan pelayanan haji di tahun berikutnya. Nah tentunya dari situ kami selaku haji khusus ya insya Allah sangat siap sekali untuk menerima kecepatan pelayanan di awal-awal. Demikian, Mbak. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Mustoli. Pak Mustoli. Ya, Pak Mustoli, kalau kita lihat apakah kemudian momentum ini kemudian bisa menjadi titik balik begitu ya bagi kita untuk menata ulang dari sistem penyelenggaraan haji secara nasional begitu, termasuk dari pengawasan yang lebih ketat terhadap travel swasta, karena seperti yang kita tahu tadi bahwa tidak semua dari travel ini memiliki kapasitas finansial untuk mengembalikan ataupun refund 100% jika adanya hal ini. Pak Mustoli. Ya, Pak Mustoli, sepertinya kita mengalami kendala komunikasi dan juga jaringan dengan Anda. Kalau begitu saya tanyakan langsung ke Pak Syam. Pak Syam, bagaimana pendapat Anda terkait dengan hal ini? Apakah kemudian ini seharusnya menjadi titik balik dari pemerintah untuk mengulang lagi begitu ya dari sistem penyelenggaraan haji secara nasional, kemudian juga pengawasannya agar kemudian bisa lebih ketat begitu terhadap travel swasta, karena seperti yang kita tahu tadi bahwa tidak semua dari travel ini memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana 100% jika memang terjadi case-nya adalah seperti ini, kasusnya seperti ini, Pak Syam. Ya, terus terang aja kalau sekarang ini pemerintah Arab Saudi saja kita mengkomparasi ya. Mereka 2 tahun lalu sudah mengumumkan, Mbak, peraturan akan ketatnya ini, tapi tahun ini betul-betul 100% mereka terapkan. Bisa kok mereka. Kenapa kita yang negara kita tidak bisa menerapkan pengawasan, pengetatan dari segala macam bentuk penyelewengan dari peraturan undang-undang haji ini. Bahkan sekarang perlu dimotivasi kepada BPH. BPH siap enggak untuk menerima ini estafetnya berikutnya untuk tahun depan. Tentunya Pak Ketua BPH dan Wakil Ketua BPH sudah berada di Arab Saudi, ya kita harapkan sudah menerima apapun informasi-informasi yang selama ini didapatkan oleh Kementerian Agama, karena BPH sifatnya masih tandem atau masih di bawah Kementerian Agama pada pelaksanaan tahun ini, ya, sehingga seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan, sudah dicatat ada sekitar 6 peraturan baru yang mendadak yang harus kita ikuti di tahun pelaksanaan tahun 1446 Hijrah atau 2025 ini. Ya, oke, baik. Pak Mustoli, ini kalau kita simak juga jawaban dari Pak Syam begitu ya, ada sekitar 5.000-an, kisarannya adalah 5.000-an begitu dari jemaah calon haji Furoda yang batal, gagal berangkat haji. Dari ribuan yang gagal ini, dari sisi perlindungan konsumennya menurut Anda seperti apa? Siapa kemudian yang harus paling bertanggung jawab secara hukum begitu untuk memastikan dana mereka kembali, Pak Mustoli? Ya, saya kira memang kalau ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, tapi itu tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Mbak. Jadi, saya mau katakan begini, karakteristik relasi antara jamaah haji, khususnya Furoda, dengan travelnya itu memiliki karakteristik yang khas gitu ya. Kenapa? Karena beda dengan misalnya sektor konsumen dengan pelaku usaha pada umumnya, ini kan
Pak Syam dan kawan-kawan itu kan tergantung dengan satu kebijakan Arab Saudi, yang kedua tergantung dengan berapa banyak visa yang dikeluarkan. Jadi ini yang kemudian unik memang hubungan antara jamaah haji furoda dengan PIHK. Nah, tapi apapun itu saya kira komitmen-komitmen semodel yang disampaikan oleh Pak Syam itu saya kira memang semestinya bisa diadopsi oleh travel-travel lain. Artinya bahwa memang di awal dan di akhir itu harus disadari bahwa resiko terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dengan pola furoda ini memang high risk, beresiko tinggi. Sehingga kalaupun gagal apapun, maka memang reputasi travel yang akan dipertaruhkan. Tapi di sisi lain, Mbak, saya justru agak ada hikmah sebetulnya di balik pembatalan kebijakan furoda ini. Meskipun memang tentu sangat tidak kita inginkan dan tidak enak begitu ya, sangat pahit. Tapi ini juga saya melihatnya begini, peristiwa ini saya membacanya di satu sisi sebagai seleksi alam. Seleksi alam bagi travel-travel yang serius dengan travel-travel yang diduga ilegal, kan begitu. Sehingga kemudian masyarakat bisa memilah dengan misalnya tadi Pak Tuna dengan misalnya travel lain kemudian yang serius, itu berbeda kan pelayanannya. Bahkan tadi komitmennya itu sampai dengan 100%. Ini kan satu hal yang menarik. Di lain sisi ada teman-teman jamaah yang kemudian mengadu kepada kami ke Komunitas Haji yang kemudian jangankan refund, jangankan kemudian reschedule, ditelepon saja untuk menanyakan kelanjutan daripada proses pemberangkatan atau pembatalan ini juga tidak direspon. Nah, ini yang saya sangat disayangkan. Ini saya kira masyarakat harus bisa ke depan harus bisa memilih dengan cerdas mana travel yang serius, mana travel yang kemudian main-main dan kemudian dia ternyata juga visanya itu ternyata bukan direct visa dia dapatkan tersendiri, tapi melalui beberapa level begitu ya, melalui beberapa tangan begitu ya. Nah, ini saya kira hikmahnya salah satunya itu, Mbak. Jadi ini sebagai cleansing, sebagai bahasa lainnya itu adalah seleksi alam begitu ya terhadap travel-travel yang kemudian tadi serius atau kemudian punya kemampuan finansial atau sehat atau tidak. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Tentunya peristiwa ini menjadi titik balik begitu ya untuk perubahan dan juga keseriusan dari pelayanan travel, dan tentunya pemerintah juga harus segera mengintervensi terhadap gagalnya berangkat dari Haji Furoda tahun ini. Terima kasih kalau begitu Pak Syam dan juga Pak Mustoli atas informasi dan juga waktunya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Baik, terima kasih.